Pemirsa, dua pemuda terlibat duel menggunakan senjata tajam di tepi jalan raya Bandar Lampung. Keduanya terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Emosi dan salah paham diduga kuat menjadi pemicu perkelahian tersebut. Dua remaja bernama Andre dan Ferdian ini terlibat duel di tepi jalan Antasari, Kota Bandar Lampung. Menggunakan senjata tajam, keduanya saling serang untuk melukai lawannya. Perkelahian terhenti setelah ada warga yang memisahkan perkelahian tersebut. Aksi kedua pemuda ini terekam video amatir warga. Akibatnya, kedua pemuda ini terluka di bahu dan dada hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Doni Arianto, aksi saling tikam kedua pemuda ini dipicu selisih paham. Karena salah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengemudi menolak memberikan tumpangan. Iya, dua-duanya terluka semua kemudian dibawa ke RS Segera Husada. Nggak saling kenal, jadi spontan aja. Ya, mungkin tidak berkenan kali dari pihak supirnya untuk ditumpangi ya. Mungkin terjadi cekcok mulut. Kasus ini ditangani Polsek Tanjung Karang Timur setelah salah satu orang tua melapor ke polisi. Pesta miras berujung maut. Seorang sopir angkot tega membunuh temannya sendiri dengan gunting di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban yang mengalami 6 luka tusuk sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak bisa diselamatkan karena pendarahan yang dialaminya. Hairul, 24 tahun, seorang pengamen di wisata kuliner Kendari, Sulawesi Tenggara, harus meregang nyawa di tangan temannya sendiri, Yadin, 20 tahun yang bekerja sebagai sopir angkutan umum. Peristiwa berawal saat keduanya bersama teman lainnya tengah berpesta minuman keras. Lantaran mabuk, keduanya kemudian terlibat cekcok dan berujung pada penikaman. Korban ditikam pelaku menggunakan gunting sebanyak 6 kali. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit Santa Ana, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan akibat mengalami pendarahan hebat. Pelaku yang hendak melarikan diri ke Kabupaten Konawe Kepulauan ditangkap aparat kepolisian Satreskrim Polsek Kemaraya di Pelabuhan Wawoni. Pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Kemaraya untuk menjalani pemeriksaan. Habis kejadian, setelah terjadi penusukan itu, tersangka sempat melarikan diri. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Santana, tempat dilakukan tindakan oleh pihak rumah sakit, namun tidak bisa ditolong. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 dan 352 KUHP ayat 3 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Tak terima disebut informan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan cekcok dengan tetangganya hingga berujung maut. Pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan luka tusuk akibat senjata tajam. Pria warga Jalan Kiai Haji Ahzari Lorong Sehati, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, harus berurusan dengan polisi. Pria 40 tahun berinisial G ini diamankan Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang. G ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Rambutan Banyu-Asin karena membunuh korban bernama Ali Saibi. Sebelum terjadi pembunuhan, korban meminta pelaku dicarikan narkoba jenis sabu dengan uang senilai 2,5 juta rupiah. Namun pelaku tak mendapatkan narkoba dan mengembalikan uang. Saat uang dikembalikan, pelaku mendapat cacian dari korban. Pelaku yang disebut korban sebagai informan tak terima. Cekcok antar tetangga tersebut berujung dengan penusukan hingga korban tewas. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Memang ada tersinggungan, ada salah paham antara pelaku dengan korban, sehingga terjadi saling pertikaian mulut dulu awalnya, sehingga langsung berkelahi. Si pelaku ini mendahului misalnya korban dengan menyabut pisau, langsung menusukkan ke bagian satu lubang ya, di bagian di bawah. Ini ada belikat sebelah kiri.
Ali Saibi, warga Jalan Tembok Baru, Lorong Sehati, ditemukan tewas di samping kantor Lurah 910 Ulu. Dada korban terluka akibat senjata tajam. Di tangan korban ditemukan senjata tajam. Sebelumnya warga sekitar sempat mendengar suara keributan seperti orang berkelahi. Namun warga tidak berani mendekati lokasi saat keributan terjadi. Beberapa saat kemudian seorang pria ditemukan tewas di lokasi. Tim Inafis Polrestabes Palembang usai olah tempat kejadian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri M. Hasan Palembang. Diduga gara-gara tidak kebagian nasi, teman terlibat perkelahian hingga berujung kematian. Pelaku dan korban tinggal bersama dalam satu pondok di Kebun Karet di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Darto, pria 35 tahun tewas setelah terlibat duel dengan temannya sendiri, Deka. Jasad korban divisum di RSUD Ibnu Sutowo. Pada tubuh korban ditemukan lebih dari 5 luka tusukan akibat senjata tajam. Peristiwa berdarah itu terjadi dini hari di Pondok Kebun Karet, Desa Lunggayan, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku yang ingin santap malam hendak mengambil nasi di dapur. Namun pelaku kesal karena kehabisan nasi. Pelaku yang kecewa sudah tidak ada nasi sempat bertanya kepada korban. Pelaku cekcok dengan korban lantaran kehabisan nasi. Diduga akibat kesal dan sakit hati tak kebagian nasi, pelaku dan Darto terlibat perkelahian hingga korban tewas. Korban sempat meminta tolong namun nyawanya tidak tertolong. Korban dan pelaku berteman dan merupakan buruh penyadap karet. Mungkin diperkirakan pelaku sakit hati karena mereka bersama-sama waktu itu ke pondok, di pondok tersebut pelaku ini langsung ke belakang, melihat ke belakang ternyata dilihat sana nasi sudah nggak ada atas. Pelaku kembali lagi ke depan ke pondok, bertanya kepada korban, apakah kalian sudah makan? Dijawab korban sudah. Ya, mendengar begitu mungkin pelaku ini sakit hati karena di belakang tadi melihat nasi sudah nggak ada lagi. Jasad korban dibawa pihak keluarga, sementara pelaku masih diburu tim Singa Ogan Satreskrim Polres Oku. Pemirsa, dua pemuda di Tasikmalaya, Jawa Barat memilih jalan duel untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Hasilnya mereka kritis bersimbah darah dan harus berurusan dengan polisi. Duel berdarah antara dua pemuda di Jalan Kampung Tagok, Desa Pamoyanan, Kabupaten Tasikmalaya terekam kamera warga. Perkelahian menggunakan senjata tajam ini mengakibatkan keduanya terluka bersimbah darah. Warga dan rekan kedua pemuda ini langsung mengevakuasi keduanya ke Puskesmas Ciawi. Salah satu bahkan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah SCM Singaparna karena luka parah. Kedua korban bernama Dadan Suhendar, warga desa Sukapada, dan Dani alias Ompong, warga desa Pagersari, Kabupaten Tasikmalaya. Aparat Polres Tasikmalaya Kota yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Menurut saksi mata, kedua korban datang bersama rekannya dan langsung terlibat duel. Keduanya diketahui sudah sepakat berduel untuk menyelesaikan masalah pribadi. Duel, nggak ada yang berani bisa, nggak ada, pada takut Pak. Terus berarti yang sendiri itu langsung dia lagi ngapain di saat ini korban? Lagi duduk. Nah, terus tiba-tiba samperin. Cuma langsung duel. Langsung duel. Keduanya terlibat duel 1 lawan 1. Kemudian untuk korban, untuk keduanya yang satu sedang perawatan di rumah sakit SMC, kemudian yang satunya di puskesmas dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Polisi menunggu kedua korban pulih dari luka yang diderita untuk dimintai keterangan terkait motif pasti keduanya memilih jalan duel untuk menyelesaikan masalah. 5 pelaku tawuran jadi tersangka buntut tewasnya seorang pemuda. Selengkapnya di Realita usai jeda.